Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sania Septi Febrianti akan memaparkan mengenai implementasi manajemen risiko pada UMKM Mami Catering. Mami Catering merupakan usaha catering rumahan yang dimiliki oleh Ibu Muslikatun Umami sejak tahun 2014 yang beralamat di Lebak RT 1 RW 5 Pakis Aji Jepara. Mami Catering menyediakan makanan dan snack yang siap untuk dimakan sesuai dengan permintaan dan harga yang terjangkau. Jenis makanan dan snack yang dijual seperti nasi kotak, donat, roti pisang, keripik pisang, dan masih banyak lagi. Ini merupakan foto saat saya melakukan observasi ke tempat Mami Catering. Selanjutnya yaitu identifikasi risiko. Pendekatan yang digunakan dalam mengidentifikasi risiko pada usaha Mami Catering ini yaitu top-down, di mana top-down merupakan proses identifikasi risiko yang dilakukan secara langsung oleh pemilik usaha, yaitu Ibu Muslikatun Umami. Sasaran identifikasi yang diamati yaitu kegiatan produksi dan operasi yang meliputi bahan baku, alat produksi, dan tenaga kerja. Produk yang dihasilkan seperti nasi kotak dengan harga Rp25.000 per kotak, donat, roti pisang, tahu bakso dengan harga Rp3.000 per pieces. Sebagian besar risiko terjadi pada risiko pemasaran, risiko produksi, risiko keuangan, dan risiko sumber daya manusia. Yang pertama, risiko pemasaran. Yang sering terjadi yaitu salah dalam menentukan harga jual, keterlambatan pengiriman pesanan kepada pelanggan, adanya produk yang rusak saat pengiriman, adanya pelanggan yang pergi, dan adanya kesamaan produk dengan pesaing lain. Yang kedua, risiko produksi. Yang sering terjadi yaitu kerusakan pada mesin dan alat produksi, kerusakan pada produk atau kegagalan produksi, terjadinya kebakaran saat proses produksi pesanan, kenaikan harga bahan baku di pasar, serta kerusakan bahan baku. Yang ketiga, risiko keuangan. Yang sering terjadi yaitu kekurangan modal usaha, penurunan nilai aset, penurunan hasil penjualan, kehilangan uang, serta konsumen yang gagal bayar. Yang keempat, risiko sumber daya manusia. Yang sering terjadi yaitu terjadi kelalaian pekerja secara tiba-tiba mengundurkan diri, pekerja jatuh sakit, pekerja mengalami kecelakaan saat bekerja, serta pekerja tidak masuk tanpa izin sebelumnya. Selanjutnya, penyebab terjadinya risiko. Yang pertama, risiko pemasaran. Salah dalam menentukan harga jual sering terjadi karena lupa memasukkan komponen semua biaya. Selanjutnya, keterlambatan pengiriman pesanan kepada pelanggan sering terjadi karena banyaknya pesanan dan pekerjanya yang sedikit, sehingga proses produksi menjadi lambat. Adanya produk yang rusak saat pengiriman sering terjadi karena kurangnya ketelitian pekerja saat proses packaging pesanan. Adanya pelanggan yang pergi terjadi karena kurang puasnya pelanggan terhadap produk dan pelayanan serta adanya pesaing baru. Yang terakhir, adanya kesamaan produk dengan pesaing lain terjadi karena banyaknya pesaing baru yang meniru produk yang telah ada. Risiko produksi. Yang pertama, kerusakan pada mesin dan alat produksi. Sering terjadi karena mesin dan alat produksi yang terlalu sering digunakan, serta pemeliharaan mesin dan alat produksi yang kurang teratur. Kerusakan pada produk atau kegagalan produksi sering terjadi karena salah dalam menentukan takaran bahan baku, serta kelalaian pekerja saat proses produksi. Terjadi kebakaran saat proses produksi pesanan. Terjadi karena kebocoran pada tabung gas. Kenaikan harga bahan baku di pasar.
Penyebabnya terjadi karena faktor iklim dan terhambatnya proses pendistribusian ke pasar. Kemudian kerusakan pada bahan baku sering terjadi karena penyimpanan bahan baku yang tidak teratur serta pekerja kurang teliti saat membeli bahan baku. Risiko keuangan. Yang pertama, kekurangan modal usaha. Sering terjadi karena pendapatan yang menurun dan pengeluaran lebih besar daripada pemasukan, seperti saat ini saat musim COVID-19. Penurunan nilai aset sering terjadi karena kerusakan karena usia aset yang sudah sangat lama. Penurunan nilai penjualan terjadi karena adanya pandemi sehingga konsumen jarang yang memesan produk. Kehilangan uang terjadi karena kesalahan saat pencatatan dan pengelolaan keuangan. Konsumen yang gagal bayar sering terjadi karena konsumen yang ingkar janji atau tidak melunasi pembayaran pesanan. Risiko pada sumber daya manusia. Terjadi kelalaian pekerja. Sering terjadi karena terlalu banyak pesanan yang dikerjakan di waktu yang bersamaan. Pekerja secara tiba-tiba mengundurkan diri dikarenakan pekerja yang tidak nyaman sehingga pindah ke tempat kerja, seperti pindah ke garmen. Pekerja jatuh sakit. Sering terjadi karena pekerja mengalami kelelahan saat bekerja. Pekerja mengalami kecelakaan saat bekerja. Terjadi karena pekerja melakukan kecerobohan saat bekerja. Dan yang terakhir, adanya turnover pekerja. Terjadi karena saat ini pesanan menurun sehingga pemilik usaha meliburkan pekerjanya. Selanjutnya, pengendalian risiko. Saat menangani risiko produksi, risiko keuangan, risiko pemasaran, maupun risiko sumber daya manusia, pemilik usaha bertanggung jawab sepenuhnya dalam penanganan risiko. Misalnya, saat terjadi kerusakan pada mixer, maka pemilik usaha yang akan memperbaiki dengan uangnya sendiri atau menggunakan uang pribadinya. Yang pertama, risiko pemasaran. Salah dalam menentukan harga jual. Dikendalikan dengan cara mencatat semua komponen biaya meskipun biayanya kecil atau sedikit, serta meningkatkan ketelitian dalam menghitung alokasi biaya. Keterlambatan pengiriman pesanan kepada pelanggan dikendalikan dengan cara penambahan pekerja untuk meminimalisir terjadinya keterlambatan pengiriman pesanan. Adanya produk yang rusak saat pengiriman dikendalikan dengan cara pekerja meningkatkan ketelitian dan pengecekan pesanan sebelum dikirim. Adanya pelanggan yang pergi dikendalikan dengan cara pemilik usaha melakukan peningkatan kualitas produk seperti rasa dan bahan baku yang digunakan supaya menghasilkan produk yang berkualitas. Yang terakhir, adanya kesamaan produk dengan pesaing lain dikendalikan dengan cara pemilik usaha selalu melakukan inovasi pada produknya. Selanjutnya, risiko produksi. Yang pertama, kerusakan pada mesin dan alat produksi dikendalikan dengan cara melakukan perawatan dan pemeliharaan mesin dan alat produksi secara rutin, membeli mesin dan alat produksi yang baru jika terjadi kerusakan yang fatal. Kemudian, kerusakan pada produk atau kegagalan produksi dikendalikan dengan cara melakukan pengawasan dan pengontrolan pekerja supaya tidak terjadi kelalaian maupun kecerobohan. Selanjutnya, terjadi kebakaran saat proses produksi pesanan. Dikendalikan dengan cara pekerja melakukan pengontrolan terhadap tabung gas saat dan sebelum maupun sesudah melakukan pekerjaan. Kenaikan harga bahan baku di pasar dikendalikan dengan cara mencari bahan baku pengganti dan ikut menaikkan harga produk maupun mengurangi spesifikasi produk. Yang terakhir, kerusakan pada bahan baku dikendalikan dengan cara
meningkatkan ketelitian saat membeli bahan baku, serta meletakkan bahan baku di tempat yang tepat. Kemudian risiko keuangan. Yang pertama, kekurangan modal usaha dikendalikan dengan cara pemilik usaha melakukan kredit pada Bank BRI maupun Bank BMT. Kemudian penurunan nilai aset dikendalikan dengan cara membeli aset yang baru demi menunjang kelancaran usaha. Penurunan hasil penjualan dikendalikan dengan cara pemilik usaha melakukan inovasi produk dan meningkatkan promosi produk melalui media sosial. Kehilangan uang dikendalikan dengan cara meningkatkan ketelitian saat mengelola keuangan. Dan yang terakhir, konsumen gagal bayar, yaitu pemilik usaha melakukan penagihan secara baik-baik. Terakhir, risiko sumber daya manusia. Yang pertama, terjadi kelalaian pekerja. Dikendalikan dengan cara sesama pekerja maupun pemilik usaha harus saling mengingatkan saat bekerja untuk meminimalisir terjadinya kelalaian. Kemudian, pekerja secara tiba-tiba mengundurkan diri. Dikendalikan dengan cara memberikan masukan saat merekrut pekerja supaya tidak terjadi pengunduran karyawan, serta memberikan bonus dan perhatian lebih kepada pekerja. Kemudian pekerja yang jatuh sakit dikendalikan dengan cara meningkatkan kebersihan tempat kerja secara rutin, serta mengingatkan pekerja untuk meminum vitamin. Pekerja mengalami kecelakaan saat bekerja dikendalikan dengan cara pekerja harus berhati-hati, teliti, dan disiplin dalam bekerja. Yang terakhir, turnover pekerja dikendalikan dengan cara melakukan berbagai strategi pemasaran untuk meningkatkan penjualan supaya pekerja dapat tetap bekerja dengan semestinya. Itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.